Sat Narkoba Polres Asahan berhasil menggagalkan penyelundupan peredaran narkoba jenis sabu seberat 50 kg di Jalan Lintas Sei Jawi-Jawi Asahan, Sumatera Utara. Satu unit mobil pribadi milik SS, warga Kabupaten Batubara, disergap petugas pada Selasa pekan lalu. Dari dalam mobil tersebut ditemukan tas dan 50 bungkusan teh plastik yang berisi sabu. Diketahui operasi ini dilakukan atas adanya laporan warga terkait transaksi narkoba jaringan internasional. Saat ditangkap, tersangka tengah menjemput barang narkotika yang telah dibuang dan akan membawanya ke kota Medan. Barang tersebut dibuang dan akhirnya setelah dibuang petugas menunggu, yang kemudian beberapa jam kemudian tersangka mengambil barang tersebut, dan setelah diambil oleh tersangka barulah kita lakukan penangkapan terhadap tersangka. Tersangka mengaku sudah 6 kali membawa sabu dengan upah Rp2,5 juta per bungkus. Kini petugas terus melakukan pengembangan terhadap kasus penyelundupan narkoba. Sementara itu, akibat perbuatannya tersangka terancam hukuman maksimal seumur hidup atau mati. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Tergiur keuntungan bagi hasil dengan jaminan gadai SK, ratusan pegawai negeri sipil di Jakarta tertipu investasi bodong. Para korban berharap uang mereka bisa dikembalikan. Sambil membawa beragam spanduk dan poster, perwakilan korban penipuan investasi bodong siang tadi menggelar aksi damai di depan ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Aksi dilakukan sebagai bentuk pengawalan atas perkara penipuan berkedok investasi yang tengah disidangkan majelis hakim. Kasus investasi bodong bermula saat para korban yang merupakan pensiunan PNS dan PNS aktif ditawarkan investasi bagi hasil oleh PT FIM dan PT TM dengan sistem gadai SK. Namun sementara mereka tergiur dan menggadaikan SK, pihak PT FIM justru tidak memberikan apa yang dijanjikan kepada para korban, yaitu investasi bagi hasil. Diduga kalau di Jakarta ada kurang lebih 300 orang, dan juga korbannya itu bukan hanya di Jakarta, ada di Pulau Seribu, ada di Sukabumi, ada di Bogor, ada di Bekasi, ada di Bandung, dan itu ada di Subang, dan itu hampir semua daerah Pulau Jawa itu kebanyakan adalah 90% PNS, guru aktif dan pensiunan guru. Mereka berharap majelis hakim dapat memvonis berat kepada terdakwa dan memberikan uang ganti rugi kepada para korban. Dari Jakarta, Ranistun Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah menjalani sidang kode etik, Richard Eliezer diputuskan dapat kembali bertugas di Polri. Namun Eliezer disangsi demosi 1 tahun. Dalam sidang kode etik Polri yang digelar lebih dari 7 jam ini, Barada Richard Eliezer dinyatakan melanggar kode etik Polri terkait kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Namun sejumlah hal menjadi pertimbangan dan memutuskan Richard Eliezer tetap bertugas di Polri. Barada Richard Eliezer diberi sanksi, diantaranya demosi selama 1 tahun. Polri juga memastikan keamanan Eliezer akan terjamin. Terduga pelanggar masih dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri. Putusan sidang KKEP. A. Sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. B. Kewajiban pelanggar meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. B. Sanksi administratif, yaitu mutasi bersifat demosi. Sementara itu pemirsa, vonis 1,5 tahun yang dijatuhkan kepada Eliezer akan berkekuatan hukum tetap hari ini. Hal itu bisa terjadi jika tidak ada upaya banding dari jaksa penuntut umum hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat malam ini. Terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan.
Vonis 1,5 tahun penjara terhadap Richard Eliezer bisa berkekuatan hukum tetap hari ini jika jaksa penuntut umum tidak menempuh upaya banding. Sebelumnya, pihak Eliezer sudah menyatakan tidak mengajukan banding atas vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara itu, Kementerian Hukum dan HAM menyiapkan remisi tambahan bagi Richard Eliezer. Remisi tambahan ini diberikan atas status Eliezer sebagai justice kolaborator dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Koordinator Humas dan Protokol di Jenpas, Rika Aprianti menyatakan pihaknya juga akan mempertimbangkan rekomendasi LPSK terkait penempatan sel Eliezer. Pemberian remisi. Nah, itu juga tercantum di pasal 35 ayat 1, 2, 3 dan 4 ya. Di mana di sana juga disebutkan disebutkan bahwa remisi remisi tambahan dapat diberikan kepada narapidana menjadi saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum. Pemberian remisi memungkinkan Richard Eliezer bisa bebas dari penjara lebih cepat sebelum Februari 2024. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 1,5 tahun buih kepada Eliezer. Hukuman ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang ingin Baradae dihukum dengan pidana 12 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi bayi berusia 1 tahun 4 bulan asal Bekasi, Jawa Barat yang viral di media sosial. Tidak seperti anak seusianya, Kenzi memiliki bobot seberat 27 kg. Udah periksa kemana aja, Bu, untuk kesehatan Kenzi tersebut? Udah ke bidan, terus kayak puskesmas, kayak posyandu saya penimbangan selalu ikut. Sejauh ini sih, berhenti, maksudnya dia belum bisa kayak anak yang lain-lain belum bisa jalan. Dia kan belum, baru duduk doang. Seperti orang tua lainnya, orang tua Kenzi pun berharap agar sang buah hati bisa tumbuh seperti anak normal lainnya. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Ribuan bangkai ikan ditemukan di pesisir Muara Kali Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Selengkapnya hanya di iNews Malam sesaat lagi.